Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat terus para pionir. Oke, ketemu lagi di Awang Channel tentunya kawan-kawan, berbagi informasi seputar PIN Network ya. Nah, Anda dapat pergi ke ruang obrolan lanjut ke PAPP untuk berkomunikasi dengan anggota inti kawan-kawan. Ini dari kita kutip dari PIN News ya kawan-kawan. Nah, beritanya selalu benar dan mendekatin kebenarannya seperti Kortim ya kawan-kawan. Nah, ini ya kawan-kawan karena ribut-ribut masalah harga kawan-kawan ya. Ini tidak salah, ini adalah pemahaman pionir sendiri, tetapi beberapa orang dengan motif tersembunyi bergabung eh, ya membuat memutar dan mengarang kebohongan yang tidak realistis untuk disebarkan, yang tidak sopan dan tidak keren kawan-kawan. Nah, harga bukanlah akhir, di mana koneksi Anda, di mana kekayaan Anda. Jika Anda selalu peduli dengan fluktuasi harga Pi, maka Anda dapat dengan mudah dimanipulasi oleh orang jahat. Ya, inti dari melihat masalah bukanlah untuk melihat harganya, tetapi untuk melihat secara mendalam pada nilai PIN network itu sendiri kawan-kawan ya. Nah, makanya kawan-kawan ya, core team sendiri ya menentukan harga koin Pi itu berdasarkan ditentukan kawan-kawan oleh para pionir tentunya ya, dari harga global konsensus. Tapi sebaliknya yang beredar ini adalah penjahatan ya terhadap Pi network tentunya kawan-kawan. Nah, seperti ini kawan-kawan ya. Oke teman-teman ya, jadi kita akan membahas tentang harga Pi Network yang sekarang muncul sebagai harga kontroversial ya. Sangat kontroversi ya. Kita lihat bahwa sumber-sumber informasi itu memang dari teman-teman kita yang mungkin ya, mungkin dekat dengan core team atau memang orang-orang yang pintar mungkin menganalisa tentang harga koin Pi. Jadi kita ini mengikut ya, kita ini mengikut, tapi mengikut pun kita berdasarkan sumber yang sangat kredibel untuk harga koin Pi ya. Jadi begini, dalam beberapa waktu yang lalu, atau mungkin sebutlah katakanlah semalam kira-kira begitu, core team atau sebutlah moderator untuk globalnya, moderator global di sana mengatakan mereka itu sepertinya menyanggah tentang harga konsensus ya. Jadi harga konsensus yang digadang-gadang oleh pionir dari Cina yang mengatakan harganya itu adalah 314.159 dolar per satu Pi, itu ternyata menuai beberapa kritikan ya, atau katakanlah ya, menyanggah bahwa itu belum valid dan bukan sumber dari core team Pi Network. Jadi kalau kita berbicara tentang harga, memang ini sangat dilematis sekali. Di satu sisi banyak orang yang sudah bermimpi dengan harga 314.000 dolar, tentu saja itu per satu Pi kan 4, sekian miliar. Tapi kemudian ternyata itu tidak menjadi tolak ukur ya. Di mana sebenarnya yang terjadi, harga konsensus itu menjadi patokan untuk harga barter. Kalau kita bicara tentang harga barter, tentu kembali kepada para vendor. Apakah vendor sepakat untuk membuat dan menetapkan harga itu berdasarkan konsensus? Maka adalah sesuatu yang lumrah harusnya kalau vendor itu tidak merasa keberatan untuk menetapkan harga di 314.159 dolar. Nah, jadi kalau kemudian hari ini bermunculan informasi yang berkaitan dengan harga konsensus kemudian disanggah oleh moderator global, kita harus mencermatinya seperti ini ya. Jadi sebenarnya sekarang ini bukan lagi berita bahwa Dr.
Dr. Christopher Jing itu telah dibenarkan karena selalu menolak untuk menerima tren ya. Tren artinya nilai konsensus global. Nah, jadi atau Global Consensus Value ya, atau GCP kira-kira begitu. Jadi ketika tim inti ya atau core team Pi Network pada kesempatan ini akhirnya berbicara, yaitu menangani para pionir tentang masalah-masalah yang sedikit mengganggu nilai konsensus global di angka 314.159 dolar. Nah, menurut moderator ya di ruang obrolan Pi Network di aplikasi kita masing-masing, yaitu di akunnya @pi_met_us ya atau Matius kira-kira gitu. Di sini yang langsung membantah rumor nilai konsensus global atau GCP yang ada di komunitas Pi mengatakan tidak ada nilai konsensus global dan tim inti jaringan Pi itu tidak menyadarinya. Ya, seperti kata-katanya begini. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ya di sini kan mengatakan bahwa not all the global consensus value ya, scammer. Nah, kemudian there's no such thing as consensus less alone ya. Nah, kemudian they are damaging seller during enclosed mainnet and killing every opportunity of said seller to stay on enclosed mainnet. GCP is scam. Jadi kalau bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya, bungkam semua scammer ya. Scammer itu sebenarnya bungkam semua para mereka-mereka yang mengatakan harga konsensus dan itu adalah bagian dari tipu-tipu global, kira-kira begitu. Tidak ada yang namanya konsensus ya, artinya konsensus yang dimaksud adalah untuk harga 314.000 dolar, maksudnya begitu. Tetapi kalau konsensus untuk barter, saya pikir sah-sah saja karena itu adalah keinginan dari para pionir, dari para perintis yang memperjuangkan Pi Network dari 3 tahun yang lalu. Nah, jadi ketika hal ini kemudian masuk informasinya kepada core team, ini pihak katakanlah core team mereka merasa telah merusak penjual selama mainnet tertutup dan membunuh setiap kesempatan penjual tersebut untuk tetap berada di mainnet tertutup. Ya, GCP adalah bentuk daripada tipu-tipu, kurang lebih begitu. Nah, teman-teman harus paham juga ya supaya kita saling mengingat bahwa menurut Jing ya terlalu terdengar pahit setiap kali ada masalah yang diangkat mengenai nilai konsensus global ya. Nah, Jing ini termasuk orang yang dibully ketika dia selalu mengatakan harga konsensus global adalah hal yang tidak masuk akal. Oleh karenanya dia juga sering membantah dan sering menjawab lah kurang lebih begitu ya. Dia selalu bersikeras bahwa penetapan harga sebagian besar tergantung pada permintaan dan tidak dapat ditetapkan tanpa perhitungan apa yang dibutuhkan pasar. Nah, kemudian moderator lebih lanjut menyatakan bahwa rumor nilai konsensus global ini agak merusak reputasi penjual dan mungkin membuat mereka enggan berdagang selama mainnet tertutup. Karena apa? Karena ketika benar-benar diterapkan sistem konsensus global di angka 314.000 dolar, vendor itu sederhananya merasa keberatan sih. Karena apa? Ya terlalu tinggi sekali. Kira-kira begitu ya. Jadi kesimpulannya adalah jelaslah bahwa aktivitas mainnet terlampir dapat membantu tim inti memutuskan nilai atau nilai dari Pi. Oleh karena itu, sampai selesai, pionir sangat disarankan untuk hanya mematuhi pernyataan dari tim inti saja atau dari core team saja lah. Kurang lebih begitu ya teman-teman ya. Diyakini, artinya kesimpulan kedua ya, diyakini bahwa nilai konsensus global atau GCP itu dikandung oleh para perintis menggunakan konstanta matematika untuk angka 3,14159 ya. Itu dengan perkiraan maksudnya. Tanpa penundaan mereka mengedarkannya melalui semua saluran media sosial dan segera menjadi tren. Ya, jadi saya pikir memang ini munculnya dari para pionir Cina.
Cina kita melihatnya memang negara dengan jumlah perintis yang sangat banyak, besar dan terbesar di dunia, dan mereka mendominasi 50% dari jumlah penambang di seluruh dunia. Kalau misalnya kita hitung-hitung katakanlah pionir di seluruh dunia itu ada 40-an juta, Cina itu ada 20 juta. Dan mereka sudah sangat siap untuk barter karena dari segala sisi mereka sangat mendukung, baik vendornya, marketplace-nya, ya, kemudian ya dengan komunitasnya yang besar, maka mereka sudah percaya diri bahwa harga konsensus itu tidak ingin lagi di bawah 314.159 dolar. Nah, tentu kita menarik satu kesimpulan bahwa bagi Cina hal itu bisa saja terjadi. Nah, tetapi mungkin karena kita komunitasnya di Indonesia, kita belum melihat vendor yang benar-benar menampakkan diri untuk kemudian mereka memberikan harga produk ya dengan menggunakan sistem konsensus global. Ya sudah, hari ini kita hanya menonton dulu bagaimana perkembangan demi perkembangan yang terjadi untuk pionir di seluruh dunia. Dan Cina tentu saja memang menjadi barometer untuk menetapkan harga di 314.159 dolar ya teman-teman ya. Nah, saya pikir itu mungkin yang bisa kita pahamkan terkait dengan beberapa kontroversi mengenai harga, mengenai perkembangan P-Network ya, kemudian perkembangan P-Chain Mall dan perkembangan marketplace yang memang sudah terintegrasi dengan Pi-Network ya. Nah, kemudian soal open mainnet ya, saya pikir ini tinggal nunggu waktu. Mungkin di bulan ini ya, perkiraan itu akan muncul yang namanya aplikasi ekologis yang akan muncul di Pi Browser sebagai informasi baru, di mana mereka mungkin akan memunculkan berupa marketplace yang didukung oleh Hackathon dan P-Network untuk kemudian kita bisa berbelanja melalui marketplace tersebut. Nah, saya pikir seperti itu. Jadi kalau teman-teman misalnya, lu kok harganya jadi begini. Nah, ini kan soal sudut pandang bagaimana kita mencermati bahwa harga 314.000 dolar pun kalau menurut saya di Indonesia, waduh, mungkin kalau nanti dibilang nggak masuk akal, pasti kita dimarah-marahi. Karena apa? Karena semua orang ingin harga tinggi. Tapi bahwa kemudian kita harus bicara tentang logis atau tidak logis, menurut saya belum waktunya untuk di harga itu. Tapi kita berharap mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang, ya bisa saja harga P-Network itu bisa melambung mencapai 1 juta dolar. Kita berharap demikian. Ya, ini supaya kita paham lah. Ya, pada prinsipnya ya seperti itulah ya. Nah, itu saja ya teman-teman ya, itu saja informasinya. Dan semangat pagi, salam sukses, salam kaya rame-rame teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.